Kakak Faithful. Happy birthday! GBI Rock Jayapura. Selalu on fire! Untuk menjadi perwakilan Kerajaan Kristus di Jayapura dan Papua. God bless! You are faithful, faithful through all things. Shalom, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Komsel One Heart mengucapkan selamat ulang tahun Rock Jayapura yang ke-24. Tuhan Yesus sayang Rock. Kami dari Komsel Harvest Ketua Komsel Chandra Immanuel mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Rock. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komsel Mawar Saron 1 Mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 GBI Rock Batu Jayapura tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Yes! Kami Komsel Mawar Saron 2 Mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 GBI Rock Batu Jayapura tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Kami dari Komsel Barapen mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 GBI Rock Jayapura. Semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komsel Negara mengucapkan selamat ulang tahun GBI Rock Jayapura yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komsel Lion Mengucapkan Happy Anniversary Rock Ministry Jayapura yang ke-24. Komsel Mission mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GBI Rock Jayapura. Happy birthday GBI Rock Jayapura ke-24. Ulang tahun GBI Rock Jayapura yang ke-24. GBI Rock yang ke-24. God bless. Kami dari Komsel Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Rock Jayapura yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kami dari Komsel Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Rock Jayapura yang ke-24. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom saudara, kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Khusus hari ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Gereja Betel Indonesia Rock Jayapura, Tuhan pimpin sampai ke 24 tahun. Mari kita semua sama-sama bersyukur karena
kebaikan Tuhan atas kehidupan kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau tak sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bersyukur karena Tuhan baik atas kehidupan kita. Haleluya. Yes, haleluya. Sebab banyak yang Tuhan perbuat atas hidup kita. Banyak hal yang Tuhan lakukan atas hidup kita sampai hari ini. Ayo mari kita bersyukur, kita bersuka cita.
Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhan. Dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Katakan, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang sungguh baik atas kehidupan kita. Haleluya. Yes. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Dia. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Dia, serahkan haleluya. Sebab tiada Allah seperti Engkau yang besar. Engkau sungguh ajaib atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, kami datang menyembah memuji Engkau Tuhan. Dan Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Tiada yang seperti Engkau, ya Allahku. Perbuatanmu ajaib bagiku. Sebab Engkau besar dan mulia, sujud menyembahmu. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji namamu, Yesus Tuhan. Sujud menyembahmu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji namamu, sebab Engkau besar dan mulia. Ku sujud menyembahmu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji nama
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji namamu, Yesus Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab kasih dan setiamu Kau nyatakan dalam hidup. Betapa hati bersyukur. Terima kasih, kami naikkan pujian bagimu, sebab Engkau Tuhan yang hidup, selalu ada bagi kami, selalu ada di hidup ini. Oh, betapa hati kami bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat. Kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, nyanyikan nyanyian bagi Allah, bagi Yesus, Raja segala raja. Sungguh perbuatanmu besar, sungguh perbuatanmu ajaib. Tiada yang bisa menandingimu Tuhan, tiada yang bisa menyaingi Engkau sampai hari ini. Sebab Kau terbesar, Kau terbesar, Kau terbesar. Sebab Engkau besar dan mulia, ku sujud menyembahmu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji namamu, sebab Engkau besar dan mulia. Ku sujud menyembahmu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji namamu, sebab Engkau besar dan mulia. Ku sujud menyembahmu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku memuji namamu, ku memuji namamu, ku memuji namamu. Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di hari yang indah ini. Kami boleh punya kesempatan untuk merayakan HUT gereja kami yang ke-24, dan kami bersyukur pada kesempatan indah ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami,
Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Roh Kudus memampukan setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi pesan-Mu. Biarlah pesan ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi terang dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom buat semua warga kerajaan di Jayapura, the city of victory. Saya percaya Tuhan berikan double victory kepada kalian. Selamat hari ulang tahun ya jemaat ini 24 tahun. Dan juga sedang hadapi ujian, saatnya ada gempa bumi, ada ketidakpastian, tetapi dalam Yesus ada kepastian. Saya salut kepada Ibu Eli Halim, Stephen juga yang memberikan tema yaitu grow. Karena berdasar itu saya menyampaikan satu pesan pada kalian hari ini. Dan yang luar biasa, mereka jelaskan, para pemimpinmu menjelaskan tentang goal daripada kehidupan kita. Karena dalam firman Tuhan Efesus pasal 4, dia memberikan rasul-rasul, lalu nabi, penginjil, gembala dan pengajar untuk apa? Memperlengkapi tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi, untuk supaya mereka tujuannya apa? Kedewasaan penuh. Tema kita hari ini adalah the sign of maturity, tanda kedewasaan. Diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan dan setiap bagiannya, artinya tidak boleh ada yang jadi penonton, semuanya ambil bagian. Karena Tuhan akan berikan karunia-karunia untuk saling memperlengkapi, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi sana kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi tidak cukup cuma lahir baru atau dipenuhi Roh Kudus, tetapi mencapai kedewasaan penuh, full maturity. Saya sering sampaikan Ibrani 2 ayat 10, tujuannya adalah kemuliaan, kedewasaan, kemuliaan, kekudusan, kesatuan iman. Saya mau ceritakan bagaimana satu hari ada di dalam waktu itu datang ke desa lah para mahasiswa dan diajar untuk menanam kubis, menanam kol. Karena di orang kota makanannya maju ke depan begitu. Begitu menanam kol dilihat di belakang belok-belok nggak karuan. Lalu diajar oleh orang desa. Jadi kepalanya dulu dipasang lalu berjalan mundur sehingga lurus sekali. Karena itu seperti Tuhan itu memulai awal dari akhirnya. Apa akhir atau tujuan dari jemaat ini? Jemaat yang dewasa, yang sampai tingkat kepenuhan Kristus, menjadi seperti Kristus. Karena itu saya akan berbicara tentang tanda-tanda kedewasaan. Sesuai dengan tema yang saya terima dari Pak Stephen, maka temanya adalah grow, dan itu akan saya tunjukkan dimulai dari apa? Dari worship. Ya, jadi kalau kita balik, grow-nya GROW begitu ya. Jadi yang dasar, saya ini karena saya seorang sarjana teknik sipil, Pak Stephen arsitek ya. Jadi harus mulai dengan worship. Lalu baru kemudian obedience, revelation, baru gospel of the kingdom. Ingat ya, kita tidak mengajarkan cuma Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Sebab the good news is the kingdom. The good news is the king has come. Kristus itu adalah rajanya sudah datang. Jadi pertama-tama saya mau bicara tentang worship. Dalam perjanjian lama, worship itu sakha. Worship is not about music. Worship is not about the rhythm. Worship itu bukan tentang yang seperti kita kira sekarang ini. Bahkan direndahkan dengan nyanyi dalam roh. Itu bukan worship. Worship itu sujud. Menyembah Tuhan. Menyembah Raja. Kita melihat kata-kata pertama worship misalnya ketika Tuhan dengan dua malaikat itu adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Dan bagaimana Abraham waktu itu sudah jadi Abraham ya, menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada malaikat ya. Tapi dalam Kejadian 22 pada waktu itu Tuhan memberikan perintah untuk mengorbankan Ishak, satu-satunya, putra satu-satunya, bukan Ismail, bukan yang lain, tapi Ishak.
Ya, pada saat itu kalau memberikan 1000 lembu mungkin ya sukar, tapi bisa oleh Abraham. Tapi ini putranya ya. Pada saat itu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan itu adalah Bukit Moria yang sekarang menjadi The Temple Mount yang ada di Yerusalem itu. Kata Abraham kepada kedua bujang, tinggal kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini yang pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sembahyang itu worship, saka. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Worship tidak bisa dipisahkan daripada kurban. Karena altar itu dari kata Latin tusia, itu menyembelih. Demikian juga yaitu perjanjian itu memotong. Karena memotongnya saudaraku terjadi perjanjian darah. Nah, dari sini kita lihat. Kita lihat beberapa kebenaran. Tinggalkan keledai itu di sini. Keledai itu sifat lama manusia, ya toh? Tetapi yang akan dikorbankan itu adalah putranya itu Ishak. Sampai di atas kan Ishak tanya, Papa, ini ada kayu bakar, ada api, Papa sudah menyusun altar. Di mana binatang yang akan dikorbankan? Ya, di mana? Domba atau kambingnya di mana? Dan dia jawab, Tuhan akan menyediakan. Saudaraku, dan kita melihat juga bagaimana kalau kita lihat tadi urutan daripada grow tadi, worship dan obedience jadi satu. You cannot worship without obedience. Kata pendeta Cho Yonggi, I pray and I obey. So ini adalah gembala daripada gereja terbesar di dunia yang pernah ada. Dan ini katanya, I pray and I obey. Orang berdoa itu tanya kehendak Tuhan, tanya cara Tuhan, bukan menuntut kepada Tuhan. Ya, jadi sama seperti Kristus berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dengan jelas sekali tentang obedience ini juga disampaikan oleh Nabi Samuel kepada Saul yang waktu itu cuma taat pada Tuhan sebagian. Taat sebagian itu tidak taat. Menangguhkan juga, saudaraku, itu bukan ketaatan. Dia berkata, bukankah ya lebih baik ketaatan, lebih baik daripada korban bakaran, korban sembelihan? Jadi dia tanya, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran, korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, dengar-dengaran ya. Mendengarkan lebih baik pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemah domba-domba jantan. Obedience is a fruit daripada worship itu sendiri. Dan kita melihat bagaimana setelah Abraham waktu tanpa ragu-ragu mau mengorbankan anaknya. Pada waktu dia mengambil pisau, bukan mengancam gini, dia betul-betul mau sembelih Ishak. Dan yang luar biasa buat saya, Ishak itu nggak ngelawan. Karena dengan satu uppercut, papanya bisa masuk kuburan, saudara. Dia masih muda. Tetapi kita lihat ini gambaran daripada Kristus. Seperti lembu atau seperti domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Ada bulu-bulu kita yang akan digunting. Apakah kita ngelawan? Sebab sifat daripada domba dengan kambing beda ya. Kita lihat bagaimana yang terikat di belukar itu adalah domba jantan. Itu ram ya, bukan lamb tapi ram. Lamb itu anak domba yang masih kecil. Tapi kalau ram itu punya tanduk dan punya kekuatan. Kristus punya kekuatan, seperti juga Ishak punya kekuatan tapi tidak melawan. Saya percaya itu adalah tanda daripada Christ likeness. Salah satu tanda daripada kedewasaan kita lihat. Kita periksa diri kita sendiri sih. Ya, bahwa korban itu memang penting. Tapi lebih penting lagi ketaatan. Ya. Tetapi juga dari ukuran korban kita bisa tahu kerohanian kita sampai di mana. Banyak orang kaya, satu hari Yesus ada di samping peti persembahan. Peti persembahan zaman dulu itu seperti trompet besar begitu ya. Orang-orang kaya memberi jumlah besar. Lalu ada seorang janda miskin yang memberikan cuma 2 duit. Dan Yesus berkata, janda ini memberikan jauh lebih banyak dari semua yang lain. Yang lain cuma memberikan persembahan, tapi dia memberikan korban. Karena itu seluruh penghidupannya dia serahkan. Dia percaya pada Tuhan adalah gembalanya yang akan menyediakan buat dia. Kita bisa tahu hati kita
Lihat saja buku tabungan saudara, ya, rekening koran saudara. Perhatikan, di situ kita bisa tahu. It's about worship. Jadi worship selalu hubungan dengan offering. Dan sesudah itu Abraham mendapatkan yaitu luar biasa berkat yang lipat ganda daripada yang pernah diberikan pada dia. Dan Tuhan dari surga berkata, in blessing I will bless you. Aku memberkati engkau sangat berlimpah-limpah-limpah. Saudaraku, yang kedua, ya, dan in multiplying I will multiply you. Multiply, berlipat ganda. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh mereka. Dan itu diulangi oleh Yesus, bahwa pintu gerbang alam maut tidak akan mengalahkannya. Jadi pemenang itu dekat dengan pintu gerbang alam maut. Bukan maut atau kuasa gelap dekat dengan pintu gerbang kita. Yang paham katakan amin. Lalu kita melihat juga worship ini ketika kita ngalami kehilangan. Ayub. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Itu praktek kalau orang berduka cita. Dan kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kita bisa tahu kedewasaan kita kalau ada yang hilang, ada orang tipu kita, ada orang yang kita cintai meninggal, atau teman baik kita meninggalkan kita. Bagaimana menghadapi lost? Dan kita melihat seorang penyembah asli. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa tahu selama 2,5 tahun ini ya. Bagaimana? Ya hampir 3 tahun kan, nanti Maret kan sudah 3 tahun. Bagaimana kan pasti ada kehilangan-kehilangan. Nah, bagaimana sikap kita? Kita lihat bagaimana dia memang berduka cita. Itu manusiawi. Tapi sujudlah dia dan menyembah. He fell down upon the ground. Jadi sekali lagi, penyembahan itu sujud muka ke tanah. Ya, bukan, it's not about music, bukan betapa tingginya kamu lompat waktu memuji Tuhan, suaramu berapa keras, tidak. Dia tetap bersyukur pada Tuhan. Meskipun dia belum mengerti bahwa dia kira itu dari Tuhan. Sebab dikatakan api dari langit. Loh, dari langit itu bisa dari Tuhan, bisa jadi setan. Sebab setan kan ada di surga tingkat kedua, surga tingkat ketiga, dan selanjutnya itu Tuhan dan para malaikat, kerubim, dan manusia yang sudah disempurnakan. Kita lihat di sini, how about your response kita yang menghadapi lost. Saya mau saksikan satu kejadian. Satu hari saya berada di rumah daripada saudara ipar kami, ya, yang menikah dengan kemenakan kami di Amerika, USA. Kami baru datang. Dan ada berita bahwa ayah mertua kami meninggal. Ketika mendengar itu, automatically saya menceritakan bahwa ipar kita ini tidak percaya Tuhan. Dia seorang yang belum percaya Tuhan sama sekali, ateis lah. Dan dia orang yang sangat pandai, lulusan USC Nuclear Engineering, saudara. Dan pada saat itu kami berdua bisa sujud dan angkat tangan memuji Tuhan bahwa Papa diselamatkan dan sudah bersama Tuhan Yesus. Dia terbelalak. Dia kaget luar biasa dia melihat itu. I tell you, gratefulness and worship has power. Apa yang terjadi? Ipar saya yang ateis ini jadi percaya Tuhan dan bersama seisi rumahnya. Sekarang kedua putranya jadi hamba-hamba Tuhan. Satu yang pengkhotbah, satu pemusik gereja yang dipakai Tuhan luar biasa. Suami istri dan teman-temannya. Ketika kami pulang dan kembali lagi ke USA untuk tugas, maka saya baptiskan seisi rumah bersama teman-temannya. Terjadilah Kisah Rasul 16:31. Satu orang percaya, seisi rumahnya dan orang kerabatnya semua diselamatkan. Seperti Cornelius. Dan karena itu salah satu fondasinya adalah worship itu tadi. Lalu kemudian kita melihat bagaimana menghadapi masalah seperti itu. Kita lihat contoh dalam kitab Injil Lukas ya. Ya, Injil Matius juga bisa tentang seorang wanita, orang Siro-Fenisia ya. Dan juga disebutkan dalam Injil yang lain orang Kanaan. Bukan umat perjanjian. Dia minta tolong pada Yesus. Lalu Yesus berkata, tidak baik memberikan roti untuk anak-anak, ya, dan diberikan kepada anjing, katanya. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
jarang sekali Yesus memuji orang. Pertama perwira Kapernaum, dan ini juga orang Romawi. Ayat 28 Yesus bilang, "Hai ibu, besar imanmu. Great is your faith." Ya, luar biasa dipuji Tuhan Yesus, saudaraku. Great is thy faith. Terjadilah padamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga, detik itu juga, putrinya sembuh. Kita melihat bagaimana ketika murid-murid mau mengusir dia, diuji oleh Yesus, dia malah datang dan menyembah Yesus. Saya mau beritahu bahwa hati Tuhan selalu yaitu terketuk ataupun terjamah oleh penyembahan. Jadi saya mau memang lebih banyak bicara soal worship and obedience ini. Kita melihat bagaimana itu adalah tanda yang jelas kepada kedewasaan, ya. Saudara, kemudian saya mau bicara tentang tentang grow, ya. Grow yang selanjutnya adalah revelation. Di dalam revelation ini saya mau tunjukkan bahwa tanda pada orang dewasa itu adalah seberapa dia mengerti, bukan tahu, tapi kenal dan mengalami firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius dikatakan tentang rightly dividing the word of God, ya. Study to self thyself. Karena itu sampai sekarang saya terus belajar, saudara, ya. Belajar daripada Roh Kudus, belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Study to show thyself approved unto God, ya. Layak di sini adalah memang mumpuni. Kan ada dengar fit and proper test. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, ya. Terus terang di sini adalah seperti seorang, ya, ahli bedah. Baru-baru ini ada seorang pemimpin kita yang terkena kanker kolon. Dan kemudian dia datang bukan ke luar negeri, tapi di Jakarta ada seorang dokter yang terkenal sangat terampil. Dan apa yang terjadi ketika yaitu kansernya diambil? Anda bayangkan ya, usus itu kan tipis sekali ya. Ternyata usus itu ada 4 lapisan. Dan ketika diambil masih ada 1 lapisan terakhir yang tidak dirusak. Dan kanker diambil. Kalau lapisan yang sekian tipis itu hilang akan nyebar seluruh tubuh. Tapi dokter yang terampil ini saya tidak bisa bayangkan bagaimana dia bisa mengambilnya tanpa menyobek lapisan terakhir. Itu namanya rightly dividing the word of truth. Karena itu seukuran kedewasaan pelayanan seseorang tidak akan lebih daripada yaitu firman Tuhan yang dia kenal. Karena dalam Efesus 4 tadi adalah punya pengenalan yang benar tentang Putra Allah, yaitu kristologi, saudara. Ketika saya baru melayani Tuhan, pengenalan saya akan Tuhan baru seginilah. Tapi ya, apa yang saya terima saya bagikan. Saya mau bicara juga tentang obedience. Jemaat di Jayapura ini, the City of Victory, ini adalah dimulai dari Bapak David Halim yang taatnya luar biasa. Saya masih ingat ketika kerusuhan di Ambon, saya bilang begini pada beliau, Fit, kamu lebih baik yaitu kalau kamu ada hati, kamu berangkat ke Jayapura. Dan yang dilayani cuma 1 orang, saudaraku, ya. 1 jemaat. Itu saya betul-betul angkat topi dan saya selalu ceritakan tentang obedience dan juga percaya kepada pemimpin itu secara luar biasa. Saya percaya sekali lagi itu adalah bukti daripada a real worship, saudaraku. Dan di sini firman Tuhan berkata juga dalam kitab Kolose, biarlah firman Tuhan tinggal, dwell dalam dirimu dengan segala kekayaannya. Jadi kekayaan itu sebenarnya adalah firman Tuhan. Saya memperkaya diri sendiri selama 3 tahun ini, yaitu mempelajari kembali firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, termasuk yaitu yang sudah bersama Tuhan, yaitu Derek Prince. Saya belajar dari beliau yang dengan cara yang tidak karismatik begitu, tapi luar biasa, saudaraku, memberikan revelation. Dan yang terakhir, tapi bukan kurang penting, adalah kita memberitakan the gospel of the kingdom. Karena seringkali kita memberitakan Injil, tapi bukan Injil yang diberitakan oleh Yesus. Mari kita lihat apa yang diberitakan oleh Yesus. Matius 9 ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, termasuk Jayapura, ya.
yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melenyapkan penyakit dan kelemahan itu bukti kerajaan Allah itu hadir. Dan di sini disebutkan the gospel of the kingdom, ya. Gospel of the kingdom. Dalam Injil Matius selalu dikatakan sorga. The gospel, firman Tuhan sorga, ya. Karena mereka tidak mau menyebutkan Allah. Mereka tidak mau sebutkan Elohim ataupun nama daripada Tuhan, ya, Adonai. Lalu kita lihat juga dalam Matius 24. Dan Injil kerajaan ini, Injil kerajaan yang ini, yang aku beritakan ini, baru diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Karena Injil keselamatan itu baru sebagian daripada rencana daripada Injil kerajaan. Kemakmuran itu juga baru sebagian daripada program Injil kerajaan. Karena rajanya begitu baik. Dan kabar baik itu adalah kerajaan itu sendiri. Dan kabar baik itu adalah sang raja itu sendiri. Karena itu dalam pesan saya tidak perlu bicara terlalu banyak. Tetapi saya serahkan pada Ibu Eli, pada Stephen untuk memberitakan the gospel of the kingdom. Saya sungguh-sungguh memberitakan Injil kerajaan itu, ya terus terang saja baru 20 tahun pertama, ya, dalam pelayanan saya. 20 tahun pertama, lalu kemudian Injil kerajaan 20 tahun terakhir. Tetapi sungguh bedanya luar biasa dan hasilnya lipat ganda. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you, and your sons and your daughter akan menduduki yaitu pintu-pintu gerbang musuhnya. Saya percaya Jayapura adalah salah satu pintu gerbang utama daripada negara Republik Indonesia, NKRI. Karena itu saudaraku yang kekasih Tuhan, saya memberikan berkat atas kalian semua. Dan saya janjikan pada Stephen dan Ibu Eli, tahun depan Tuhan izinkan perayaan Perak, ya, 25 tahun saya akan ada di sana bersama dengan kalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan sekali lagi, pertama-tama tanda kedewasaan adalah worship. Worship itu tidak bebas daripada yaitu offering yang kita berikan, ya. Jadi saudaraku, grow itu tandanya saudara pertama-tama worship and obedience. Obedience itu tanda maturity. Saya mau tanya kepada anak-anak remaja, satu kata apa yang kamu tidak suka dari orang tuamu? Dia lihat saya berkata perkataan harus. Kita kan mau bebas katanya. Saudaraku, dalam firman Tuhan kita harus mengerti bahwa perintah Tuhan itu adalah perkataan raja. Dan ada orang bertanya pada saya, gimana sih saya pernah ketemu ini cerita lucu. Tapi sungguh terjadi. Satu hari ada seseorang memperkenalkan dirinya, dia itu seorang doktor S3 dari Jerman. Biasalah mereka merasa lebih hebat dari kita yang lulusan lokal ini. Dan dia tanya, gimana sih Tuhan itu? Maunya apa? Masa gara-gara makan apel kita semua jadi susah katanya. Saya tersenyum, ini dokter tapi gagal paham. Saya bilang, Pak, apel itu baik, Pak. Ya, kan ada pepatah, an apple a day chase the doctor away. Ya, jadi sehat. Apel itu buahnya sehat sekali. Dan juga itu adalah buah tentang yaitu pengetahuan tentang yang baik dan jahat di luar Tuhan. Saya sabar terangkan pada dia. Perintah raja kalau dilawan itu hukumannya bukan penjara, tapi hukumannya mati, ya. Hukumannya mati. Dan karena itu kita semua memakai sudut pandang kerajaan, ya. Jadi saya sekali lagi I praise my brother David Halim. Benar-benar saya pikirkan dia ini luar biasa, saudara, ya. Ya, saya bilang kepada dia, it's now or never. Right timing penting. Dan hari ini dengan anugerah Tuhan, berdirilah jemaat rock di Jayapura, saudaraku, yang dulu namanya Batu Karang. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menyertai, menyediakan tempat yang luar biasa yang akan kita bangun, yang akan jadi ikon, akan jadi betul-betul saudaraku satu gereja yang jadi dampak luar biasa. Oke, karena itu terus belajar, study yourself, supaya jadi terampil dalam menyampaikan firman Tuhan. Ada yang tanya pada saya,
Loh Bapak nyampaikan firman Tuhan kelihatannya kok enggak sulit. Oh sulit, saya bilang. Perlu berdoa, tetapi memang perlu jam terbang. Saya kata begitu. Karena kami melayani Tuhan hampir 44 tahun, saudara. Tetapi terus belajar. Lalu kemudian kontennya itu apa? Bukan cuma Injil yang diberitakan Yesus, tapi yang diberikan semua rasul. Semua rasul memberitakan cuma satu. Injil Kerajaan Allah. Cuma itu aja. Memberitakan bahwa rajanya sudah bangkit dan akan datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat hari ulang tahun ke-24. Raihlah medali perak tahun depan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, Jemaat GBI Rock yang saya kasihi. Saya bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 24 tahun gereja ini bisa semuanya ada karena kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang amat besar kita bisa bersama-sama selama 24 tahun ini. Saya mau berterima kasih buat kita semua yang sudah setia belajar bersama, berproses bersama dalam mengalami suka dan duka bersama di dalam rumah kita yang kita cintai ini. Seperti yang sudah disampaikan Pak Timotius Arifin, bahwa tema kita tahun ini adalah grow, bertumbuh. Besar kerinduan saya, kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang melakukan rutinitas ibadah, tetapi menjadi pengikut Kristus yang mau bersama-sama belajar untuk menjadi dewasa. Kedewasaan dimulai dengan mengambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, memberikan waktu untuk belajar bersama-sama di dalam komunitas, tetap setia dan berani walaupun bergesekan, bersama menjadi lebih dewasa, sehingga mencapai tujuan, yaitu semakin hari bisa semakin sempurna seperti Kristus. Saya tahu tidak mudah untuk bertumbuh. Harus dimulai dengan ketaatan dan pengorbanan dari kita untuk memilih menjadi dewasa. Sebab menjadi tua suatu yang pasti, namun menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Kerinduan saya setiap dari kita mau memilih untuk dewasa, memfokuskan diri kita kepada Kristus dan mengarahkan segala kehidupan kita kepada Kristus, sehingga setiap kita menjadi terang dimanapun kita berada, menjadi berkat dimanapun kita berada, memberi dampak positif dimanapun ditempatkan, sehingga kita melalui perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi, dengan sukacita yang besar, saya mengucapkan happy anniversary yang ke-24 untuk kita semua. Semoga semakin hari semakin dewasa menuju keserupaan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kami Kakak Impact mengucapkan selamat ulang tahun GBI Rock Jayapura yang ke-24. Kakak Impact! Torang kosong, karena Tuhan, torang bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komsel Yehuda mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Rock Jayapura Yang ke-24. tetap solid, tetap semangat di dalam Tuhan. Happy birthday to you.
We are Rock. Komsel Sola Gracia mengucapkan Happy birthday, Rock Jayapura 24. Kami dari Komsel Elisa mengucapkan selamat ulang tahun GBI Rock Jayapura yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Yes! Hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Kami dari Komsel Grace Mengucapkan selamat ulang tahun GBI Rock Jayapura yang ke-24. Semoga menjadi berkat di tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami Komsel Raja Wali mengucapkan Happy Birthday GBI Rock yang ke-24. semakin diberkati, Semakin jaya, semakin berapi-api dalam pelayanan, Semakin menjadi berkat. Happy birthday! Happy birthday, Bapak. Kami dari Kanang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-24 untuk Rock Jayapura. Selalu menjadi berkat dan terang untuk tanah Papua. Kami dari Komsel Abiel mengucapkan selamat ulang tahun GBI Rock yang ke-24. Semoga tetap menjadi berkat dan memberkati. Kami dari Komsel Silo mengucapkan Happy Anniversary GBI Rock Jayapura yang ke-24. GBI Rock Jayapura sing ada lawan. Saya bangga menjadi bagian dari GBI Rock Jayapura yang panceng ngetop. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Kami dari keluarga Hermon mengucapkan selamat ulang tahun GBI Rock Jayapura yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Kami, keluarga Komsel Manise, mengucapkan selamat ulang tahun GBI Rock Jayapura ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komsel Yoel mengucapkan Selamat ulang tahun GBI Rock yang ke-24. Tuhan Yesus memberkati. Ulang ini sudah ini masih direkam. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah belajar hal yang baru, untuk kami belajar untuk tetap bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa, supaya kehidupan kami menuju kepada satu tujuan, yaitu kepada Kristus. Biarlah dari kebenaran firman Tuhan ini, dari sukacita yang kami alami dari gereja kami di tahun yang ke-24 ini, kami menjadi lebih dewasa, kami menjadi satu hati, dan kami akan menjadi terang bagi kota Jayapura ini. Kami berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap tantangan mereka. Mau berdoa, biarlah apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan setiap umat-Mu di Rock Jayapura, biarlah mereka menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pakai mereka luar biasa dimanapun mereka berada. Tuhan tempatkan mereka sesuai dengan rencana Tuhan, sehingga dari setiap pribadi mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan mengakhiri ibadah kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah Engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati engkau kemanapun engkau pergi, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Gembala dan staf Rock Jayapura mengucapkan Happy Anniversary Rock Jayapura ke-24. Mari terus bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.